Ada sebuah istana kerajaan yang sangat megah dan makmur. Sang raja mempunyai seorang putri yang cantik dan baik hati. Dia sangat ramah kepada penduduk setempat, dengan sebutan Princess Moon, karena dia sangat cantik sehingga banyak orang yang suka pada dia. Tetapi dia merasa bosan hidup dengan ayahnya sebagai princess. Dia bermimpi untuk pergi dari kerajaan, ingin mengenal dunia luar. Tetapi sang ayah tidak mengizinkannya, sebab dia anak satu-satunya. Takut terjadi yang tidak diinginkan ayahnya. Karena di luaran sana banyak orang jahat yang akan mencelakai sang princess, sehingga sang ayah handa memberikan sayembara kepada kesemua kerajaan di semua pelosok dunia. Barang siapa yang bisa mengalahkan sang penyihir, akan dijadikan raja dan menggantikan tahtanya untuk menikahi sang Princess Moon. Dan berita ini terdengar di semua kerajaan yang ada di dunia. Karena sang putri mau dijodohkan sama ayahnya, sang princess pun kabur untuk menghindari perjodohannya, untuk bertemu pujaan hatinya, sehingga dia nekat kabur dari istana. Pas tiba-tiba dalam perjalanan sang princess diculik oleh penyihir jahat, sehingga dia disekap sama sang penyihir jahat untuk ditukarkan istananya dan raja dijadikan budak oleh sang penyihir jahat. Dan berita itu pun terdengar oleh sang ayah sehingga membuat sayembara barang siapa yang bisa membunuh si penyihir. Si penyihir itu sehingga terdengar oleh pacarnya si Harry, dan di sana sang ayah membuat sayembara untuk putrinya yang diculik. Beberapa bulan sebelum sayembara, sang princess pergi ke hutan sama pengawalnya untuk pergi jalan untuk menghilangkan suntuknya. Di sana dia ketemu seorang laki-laki tampan, dia seorang pemburu liar. Tapi sang princess jatuh cinta pada pandangan pertama, karena dia warga penduduk sebelah, sehingga sang lelaki itu tidak tahu kalau dia seorang princess. Sedangkan laki-laki itu hanya orang petani biasa yang sangat sederhana. Karena sang pemburu mau memanah seekor rusa dihalangi oleh princess, sehingga seekor rusa pun kabur dan tidak jadi mati oleh sang pemburu. Sang princess pun tersenyum sama sang pemburu. Dan pengawalnya si princess untuk menjauh disuruh pergi sedikit oleh sang princess, supaya sang pemburu tidak tahu kalau dia seorang princess anak raja. Dia sangat senang bisa berjumpa dengan orang yang dia dan idam-idamkan. Melihat seorang laki-laki di luaran kerajaannya yang sangat tampan, lelaki pemburu itu pun menghampiri sang princess untuk berkenalan dengan dirinya. Perkenalkan, nama saya Harry, saya tinggal di penduduk sebelah. Dan princess pun berkenalan, nama saya Moon, kata si princess. Dia sangat senang dapat kenalan seseorang yang tampan. Dia pun langsung jatuh cinta sama sang pemburu. Si Harry itu, dia pun merencanakan pertemuan kedua kalinya sama sang pemburu di tempat yang sama. Barulah dia pergi pulang naik kuda. Sesudah sampai istana, sang princess selalu memikirkan sang pemburu itu. Sebaliknya pun sama. Pemburu itu juga memikirkan wanita yang baru dia kenal di hutan tadi. Dia berencana untuk pergi bertemu sang pemburu itu lagi. Beberapa hari kemudian dia diam-diam pergi untuk menemui sang pemburu, tanpa pengetahuan pengawal. Sehingga dia minta tolong sama pengawal pribadinya untuk meminjamkan baju pengawal pribadinya dan penutup muka supaya sang princess tidak diketahui oleh pengawalnya. Sehingga dia pun lolos bisa keluar dari istana naik kuda untuk bertemu pria pujaannya selama ini yang dia sukai. Beberapa jam kemudian dia bertemulah dengan sang pujaan di tempat mereka bertemu pertama kalinya. Dia sangat senang bertemu lagi sama pemburu itu. Dan si pemburu pun mengajak pergi naik kuda ke tempat yang belum princess datangi. Dia pun sangat senang dan bahagia jalan-jalan sama yang dia suka. Walaupun pertemuannya sangat singkat, dikarenakan sang princess takut ketahuan sama sang ayah. Dan dia pun pulang menuju istana diantarkan sama sang pemburu. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan sang pamannya yang sangat jahat, karena dia ingin merebut tahtanya sang ayah. Sehingga dia melaporkan tindakan anaknya ke ayahnya. Sehingga sang pemburu pun dibawa ke hadapan sang raja untuk menjelaskan semua kelakuan anaknya. Tetapi sang ayah belum marah sama si princess, karena dia berbohong sama ayahnya kalau dia anak seorang raja. Sang ayah pun merencanakan pesta rakyat untuk menyambut kedatangan menantu barunya, bahwa anaknya sekarang mempunyai pasangan seorang raja, sehingga pesta rakyat itu akan diadakan 3 hari lagi, sehingga sang paman harus mencari asal-usul sang pemburu itu. Sampai-sampai dia mencari tahu ke pengawal pribadinya supaya dia mencari tentang si pemburu itu.
dan sang paman pun ketakutan kalau posisi dia akan tersingkir sebagai raja. Beberapa hari kemudian sang paman pun mendapat jawaban dari pengawal pribadinya tentang asal-usul si pemburu itu. Tibalah hari pesta yang ditunggu sang princess karena dia sudah 3 hari tidak jumpa sama si pemburu itu. Tapi dia tidak tahu kalau akan terjadi yang sangat berat untuk dia dan ayahnya. Semua berencana datang jam 8 malam karena semua acara dan penyambutan sang pemburu jam 8 malam. Tibalah mereka dan semua rakyat dan raja-raja. Padahal sang pemburu itu menyewa orang untuk mendampingi sang pemburu dan menjadi ayahnya. Padahal sang princess sudah tahu kalau semua itu sewaan sang princess untuk menutupi kebohongan dia sama pacarnya. Pas acaranya dimulai, sang raja mengumumkan bahwa anaknya akan segera menikah dengan Pangeran Harry. Semua bersorak senang. Padahal dia bukan seorang raja, hanya seorang petani biasa. Tiba-tiba sang paman datang membawa seorang laki-laki tua dan pamannya pun menjelaskan di atas pelataran raja dan mengumumkan bahwa sang princess sudah berbohong sama ayahnya kalau dia bukan raja. Kalau dia ayahnya si Harry, kita semua sudah dibohongi oleh si pemburu itu dan si princess. Sehingga semua yang ada di dalam kerajaan semua kaget dengan apa yang dijelaskan sama pamannya. Dan sang ayah pun marah dan murka sama anak dan sama si Harry karena dia dibohongi dan dibikin malu sama anaknya di depan raja-raja yang lain. Sehingga sang ayah menjodohkan dengan raja lain yang dia kenal bukan sama seorang petani biasa. Sang princess pun sangat kecewa dengan keputusan sang ayah. Dia pun murung di kamar, dan ketika mau kabur dia diketahui oleh pengawalnya, langsung dikunci di kamarnya sama sang raja. Beberapa hari kemudian dengan pertolongan kurcaci yang dia kenal hutan menjadi teman baik. Beberapa hari sebelum diculik oleh penyihir, karena sang kurcaci sangat kasihan sama si princess dihukum sama ayahnya di kamar, sehingga tidak bisa kemana-mana. Dan kurcaci pun menolong sang princess untuk keluar dari istana raja. Ketika dia sudah keluar istana, di perjalanan menuju sang pemburu dia malah diculik penyihir jahat. Dan si kurcaci pun ketahuan sama ayahnya kalau dia menolong si princess dan dia pun ditahan. Karena si princess jadi tawanan si penyihir, sehingga membuat sayembara. Sang pemburu itu pun mencari tahu tentang si penyihir itu, supaya bisa mengalahkannya dan membawa sang princess kembali sama dia, supaya dia bisa menikahi sang princess. Sang pemburu pun pergi ke hutan untuk mencari sang penyihir, dan di hutan pun bertemu sama kurcaci. Di perjalanan menuju sang pemburu dia malah diculik penyihir jahat, dan si kurcaci pun ketahuan sama ayahnya kalau dia menolong si princess dan dia pun ditahan. Karena si princess jadi tawanan si penyihir, sehingga membuat sayembara. Sang pemburu itu pun mencari tahu tentang si penyihir itu, supaya bisa mengalahkannya dan membawa sang princess kembali sama dia, supaya dia bisa menikahi sang princess. Sang pemburu pun pergi ke hutan untuk mencari sang penyihir, dan di hutan pun bertemu sama kurcaci. Sehingga memberitahunya bahwa sang penyihir harus dikalahkan sama pedang yang ada di hutan namanya pedang Excalibur. Hanya pedang itu yang bisa mengalahkan penyihir itu. Dia pun langsung pergi ke hutan untuk mencari pedang itu untuk melawan sang penyihir jahat. Dengan perjalanan yang sangat jauh, dia pun bertemu peri cantik yang ada di hutan sehingga dia minta tolong untuk membantunya. Sang peri pun membantu sang pemburu itu, tapi dengan syarat dia harus masuk ke dunia sihir. Dia pun menyanggupinya untuk masuk ke dunia sihir, tapi dia tidak bisa kembali lagi pulang ke dunia kalau dia tidak bisa mengalahkan sang penyihir itu. Si peri pun menunjukkan jalan untuk mendapatkan pedang itu untuk mengalahkan si penyihir karena tidak jauh dari tempat pencarian pedang itu berdekatan dengan gerbang dunia sihir. Sang pemburu pun bergegas untuk cepat-cepat pergi ke tempat dia tuju. Beberapa jam kemudian sang pemburu pun menemukan pedang itu, tapi dia tidak bisa mencabutnya. Karena pedang itu tertancap sama batu, harus dengan hati bersih dan pikiran bersih dan ikhlas pedang itu bisa dicabut. Sedangkan pikiran sang pemburu hanya untuk balas dendam dan nafsu saja sehingga si pedang gak bisa dicabut. Dengan hati kecewa sang pemburu pun merenung harus bagaimana lagi supaya pedang itu bisa dicabut dan dia pun bingung selalu memikirkan sang princess. Dia takut terjadi apa-apa sama dia. Sehingga kekhawatiran sang pemburu sangat gak karuan. Datanglah si peri untuk memberitahukan bahwa orang yang bisa cabut pedang itu harus ada hati yang murni dan tulus pikirannya. Harus kosong,
karena pedang ini dulunya dipakai oleh raja untuk mengalahkan sang penyihir jahat itu, yang dulu sudah dikurung di hutan. Karena dia sudah ribuan tahun sekarang sudah terbebas, dan sang raja dulu pernah berbicara kepada rakyatnya hanya orang yang baik hati dan tulus kapat rakyatnya, yang hatinya baik dan bersih, sehingga orang itu bisa mendapatkan pedang ini. Dan niat baik untuk menolong orang, sang pemburu pun berhasil mencabut pedang itu, sehingga dunia bergetar dan si penyihir itu merasakan getaran yang disebabkan pedang itu, yang dulu pernah mengalahkannya dan mengurungnya beberapa ribu tahun di sebuah hutan. Dan si pemburu pun masuk ke dunia sihir didampingi sama si peri itu, dan hanya membantu sampai di tengah jalan karena dia takut kalau penyihir itu mengetahuinya kalau dia membantu si pemburu itu. Dia takut kalau penyihir itu membasmi bangsa peri. Jadi sang pemburu ditinggalkan sendiri di dunia penyihir, dan si peri pun memberitahunya kalau kamu tidak bisa mengalahkan sang penyihir dalam 1 jam, kamu akan terjebak selamanya di dalam dunia sihir. Dan si peri pun memberikan sayapnya untuk si pemburu supaya dia cepat menemukan si penyihir itu. San mengalahkannya sehingga bisa mendapatkan kembali sang princess ke dunia nyata, dan peri itu pun berpamitan untuk meninggalkan sang pemburu itu di tengah jalan dan berpesan semoga berhasil. Beberapa menit kemudian si pemburu pun bertemu dengan si penyihir. Dia bertarung sangat lama, sehingga waktu tidak banyak, tetapi si penyihir belum kalah juga, karena kekuatan si penyihir sangat jago dan kuat sehingga sang pemburu kewalahan. Dengan senang si princess itu selamat dan keluar dari dunia sihir itu, apalagi ditolong sama orang yang dia suka, sehingga ada kesempatan kedua untuk menikahi dengan pujaannya. Awalnya sang raja tidak setuju dengan cinta anaknya. Sekarang ayahnya pun menerima keadaan sang pemburu dengan lapang dada, karena sang pemburu sudah menyelamatkan sang princess dan janji sang raja kalau ada yang bisa mengalahkan si penyihir akan dijadikan raja dan menikahi anaknya. Sang raja pun menepati janjinya, sedangkan sang paman dimasukkan ke penjara bawah tanah, karena sang penyihir itu adalah suruhan dari pamannya, sehingga sang paman diberikan hukuman setimpal untuk dia, karena berencana mencelakai keponakannya. Sang raja pun memberi hukuman itu, dan si princess menikah dengan Pangeran Harry. Sekarang dia hidup bahagia dengan si princess dan menjadi raja yang baik untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya sejahtera dan sang raja pun bahagia.